Ketika pohon terakhir sudah ditebang, ketika sungai terakhir sudah tercemar, dan ketika ikan terakhir sudah ditangkap, pada saat itu barulah manusia menyadari uang tak bisa dimakan. Filosofi ini dipegang erat oleh Ferry Ferdiansyah sedari muda hingga sekarang. Perjuangan menghijaukan kembali hutan Desa Gunung Gijul, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, bukanlah perkara mudah dan instan. Tak sekedar waktu panjang bertahun-tahun dan kekuatan energi, namun harus rela menebusnya dengan keringat, air mata, dan darah. Sedari pagi, sebelum matahari menyinari bumi dan kabut masih mendekap erat seisi hutan, perlahan sang Raja Siang mulai bangun dari peraduan. Mengembang dari ufuk timur, mengusir dinginnya kabut, membelah rimbunan hutan Desa Gunung Gijul. Ditingkahi nyanyian alam, celoteh suara siamang menandai semakin siang dan dimulainya aktivitas kehidupan di desa nan hijau ini. Memang harus diakui, sangat langka menemukan desa di Provinsi Lampung yang masih mampu menjaga keanekaragaman hayati. Di sini, di Desa Gunung Gijul, Kecamatan Abung Tengah, Lampung Utara, masih dapat dijumpai habitat Symphalangus syndactylus atau yang biasa disebut siamang. Keberadaan primata dengan suara khas pemecah keheningan hutan ini membuktikan bahwa masih terjaganya rimba di desa seluas kurang lebih 1.540 hektar. Di sini kami, karena Pak di sini ada jenis hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Tapi alhamdulillah ketika ada kesepakatan bersama dan ada kearifan lokal di desa kami ini, termasuk semua jenis burung di sini dilindungi, tidak boleh diburu, ditangkap dan dipelihara. Karena begini, dampak dan manfaat burung itu sangat banyak bagi kami. Pertama, kami di sini bukan lahan pertanian, hanya lahan perkebunan. Alhamdulillah ketika burung banyak di sini, mereka menanamkan kami cabai di kebun kami, tidak kami tanam sendiri. Burung yang menanamkan kami cabai di sini. Hijaunya Desa Gunung Gijul kembali menjadi habitat aneka jenis burung. Kawasan hutan desa sempat mengalami degradasi. Beberapa tahun lalu, penebangan liar hutan sangat marak. Selain terjadi bencana banjir karena berkurangnya pepohonan penangkap air, Gunung Gijul dan masyarakat sekitar terancam dengan gangguan ekosistem, yakni hilangnya sejumlah jenis burung akibat penangkapan ilegal dan habisnya habitat tempat berkembang biaknya burung. Alhamdulillah setelah kita mengadakan penghijauan di sini, menanam kembali pohon-pohonan di sini, sekarang jenis-jenis burung banyak yang datang. Mungkin burung dari luar desa ketika dia pengen hidup dan pengen aman, tentram, dia terbang masuk ke desa kita. Alhamdulillah sekarang jenis burung cicak hijau, jenis kacer, betet, termasuk kutilang, perenjak. Alhamdulillah sudah mulai banyak di sini, Pak. Untuk bisa mengembalikan fungsi hutan, dibutuhkan perjuangan panjang. Kesadaran masyarakat yang masuk dalam kategori desa tertinggal ini sangat unik. Mereka tidak langsung mau melaksanakan satu ajakan baik sebelum ada contoh keberhasilan. Ini Pak Kades, ini ingon anak-anakku, jadi nak diserahkan, nak dilepas-bebaskan sesuai dengan perdes yang ada di desa kita, jadi ini nak dihibahkan, nak dilepaskan bebas. Jadi dia nyesal apa ya? Dia nangis apa kalau kita lepaskan ini? Burung ini? Hah? Nah ini kan alhamdulillah karena ada kesadaran masyarakat, syukur-syukur kalau pacak ngajak yang lain. Gimana kalau burung ini kita lepas? Saya lepas. Kemarin itu ada warga, bukan warga desa ini Pak, datang ke saudaranya dari Jawa. Dari Pulau Jawa dia datang ke desa ini, ternyata dia hanya untuk memikat burung di sini.
setelah kami ada penyampaian dari warga bahwa ada tamu yang datang ke sini menangkap burung untuk dibawa ke Pulau Jawa. Ketika itu kami perintahkan, ini petugas dari desa, kami tinjau, ternyata benar ada burung sudah yang di dalam kandang, hasil tangkapannya di sini. Di situ kami minta dia untuk melepas kembali, karena alhamdulillah Pak, burung itu tidak ada yang mati ataupun belum ada yang terjual ke luar desa kami. Desa Gunung Gijul memiliki fungsi strategis. Berada di pegunungan, sebagai hulu atau sumber mata air bagi desa-desa tetangga di bagian bawah. Dengan karakter sebagian wilayah perkebunan, air bersih dari hutan hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan pokok, seperti minum, mandi, dan cuci. Selebihnya untuk kolam ikan di bagian belakang rumah. Sebagian besar air bersih digunakan untuk kebutuhan air minum puluhan ribu jiwa, dan pengairan ratusan hektar sawah untuk desa lainnya. Desa Gunung Gijul ini daerah hulu daerah tangkapan mata air, dapat menyimpan air dan dapat mengaliri sawah, dapat mengaliri desa-desa tetangga untuk sumber air minum desa tetangga. Jadi kami bertanggung jawab di sini menanam kembali, menghijaukan desa ini agar dapat menyimpan air. Waktu kemarau di sini tidak kering airnya. Alhamdulillah, itulah perlahan-perlahan saya kasih masukan dan kasih arahan kepada masyarakat dan warga di sini. Alhamdulillah mereka dikit sadar. Alhamdulillah sekarang ya seperti ini kegiatan mulai berjalan, menanam dan menjaga tanaman yang sudah ada. Desa kita ini di atasan dataran tinggi, Pak. Di sini kita di bawah di sini sekitar ada hamparan sawah sekitar 100 hektar. Dan di desa Sobe ini ada sekitar 2.500 penduduk yang memanfaatkan air kita ini, termasuk desa-desa yang lainnya. Kalau kita hitung global, semua di antara desa-desa tetangga ini mungkin hampir 10.000 penikmat pemanfaat air yang dari desa Gunung Gijul ini. Alhamdulillah sekarang desa Gunung Gijul ini sudah Bapak lihat sendiri, mulai hijau, kayu-kayuan sudah mulai banyak, dan ada tempat unggas yang bertengger di sini, jenis burung dapat datang ke tempat kita, hinggap di sini. Sekarang masyarakat di bawah, di hilir sudah merasakan manfaat. Kemarin sumber air di sini sudah mulai menyusut. Sekarang setelah kita hijaukan kembali, sumber air mulai besar kembali. Ferry mengajak masyarakat Gunung Gijul untuk menjaga dan mempertahankan sumber mata air dengan menjaga keseimbangan hutan, seperti tidak menebang pohon sembarangan, menanam tanaman keras di pinggir aliran sungai, dan mengurangi penggunaan bahan kimia untuk menjaga ekosistem. Hutan di sini. Alhamdulillah sekarang kita pada hari ini bertepatan hari Kamis ini kita dalam ada kegiatan penanaman seperti yang dilakukan bapak-bapak ini yang ada di desa ini, merawat dan menanam kembali yang sudah mati untuk kegiatan penghijauan di desa kita ini. Sekarang kita memanfaatkan pinggir lahan warga. Di pinggir jalan kita tanam jenis tanaman yang bermanfaat dan dapat menghasilkan buah agar tidak ditebang oleh masyarakat seperti buah pinang, buah duren, buah pala, termasuk jenis kayu-kayuan tenggon yang sudah ada ini yang sudah kita lakukan di tahun-tahun yang kemarin. Di sini di desa kita ini sudah ada kesepakatan bersama BPD, bersama perangkat desa dan seluruh masyarakat desa Gunung Gijul ini bahwa kita bersepakat tidak boleh menebang kayu yang ada di hutan yang kita jaga ini. Upaya pelestarian tanah juga melibatkan kaum perempuan. Usaha keras ini dilakukan sebelum Ferry terpilih menjadi kepala desa. Ibu rumah tangga diajak menanam ragam sayuran di polybag. Ini banglai. Oh, banglai. Gunanya untuk mata. Ya, untuk mata. Apanya bunganya apa daunnya yang diambil? Terutama kembangnya dulu. Oh, Diminum. Panas dalam gitu. Panas dalam ya, untuk es juga itu Ya, ya. untuk es juga. Ya, seger ya. Oh, Ada ya. ya. Iya ya, Udah panen ini. Udah siap panen.
Bisa dibikin ini ya. Ya, Kacang goreng, kacang pecel goreng, ya. pecel, Oh, iya. sate. Isinya juga bagus tuh. Iya, isinya bagus ya. Konsumsi, ya dijual lah, dikemas, direbus. Manfaat dan sayuran yang betul-betul dapat kita konsumsi, yang bebas kimia, bebas pestisida, agar tidak ada penyakit yang tumbuh di badan kita dan anak-anak kita nanti. Jadi Bapak-bapak, di samping itu juga saya menganjurkan kepada Bapak Ibu di sini untuk penekanan dan pengurangan limbah plastik. Karena limbah plastik ini dampaknya sangat buruk bagi lingkungan kita ataupun bagi tanah, bagi sumber air kita yang ada di Desa Gunung Gijul ini. Saya Dian Anggraini dari Dusun 1 Desa Gunung Gijol. Ya, silakan apa yang Kalau menurutku Pak, sarige nak nanam-nanam tuh lemak lah beli gian. Ada gal di pasar unahi. Ibu-ibu unahi nih kalau pagi-pagi tuh nak ke kebun tuh gawi. Dia sempat kalau nak bertanam-tanam kayak itu. Ada solusi lain kira-kira. Terima kasih Bu Dian. Ini saya menjawab dan memaparkan tentang pertanyaan Ibu tadi. Bu Dian, sekarang kita belanja tiap hari sayur. Kadang 5.000 atau 3.000 kita beli kangkung ataupun bayam seikat. Sekarang kita berpikir, bagaimana ketika kita menanam sendiri? Berarti dalam sehari kita dapat menyisihkan uang 3.000 atau 5.000. Ketika perkalian ini kita kumpulkan menjadi 1 bulan, berapa uang yang dapat kita sisihkan ketika kita menanam sendiri? Jadi sekarang manfaatnya sangat baik untuk kita sendiri dan dapat bermanfaat untuk rumah tangga kita sendiri. Uang yang biasa kita keluarkan 3.000 atau 5.000 ini sekarang dapat tergantikan, dapat kita sisihkan. Biasa kita beli tempe atau beli kangkung, sekarang kita sayuran sudah ada, tinggal uangnya atau kita belikan tempe atau bisa kita belikan minyak ataupun dapat ditabung sehingga dapat bermanfaat untuk mengurangi pengeluaran ekonomi rumah tangga kita. Jadi Ibu Dian, kalau kita menurut kita masalah kesibukan tadi, ya semua kita sibuk, aktivitas kita banyak, dan di sini kita ini berkebun dan tidak ada waktu. Waktunya kita yang menentukan. Tidak mesti kita harus pulang jam sekian, tidak boleh masuk jam sekian, kita bosnya. Kita ini adalah direkturnya, bertani ini. Ini perusahaan kita bosnya, kita anak buahnya, tinggal kita mengatur jadwal waktu kita sendiri. Jadi menurut saya, cukup banyak manfaat kita menanam sayuran di lingkungan kita. Jadi saya menyarankan kepada Ibu ataupun Ibu Dian dan semua bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, silakan mari kita menanam sayuran di sekitar rumah kita. Kondisi letak geografis desa ini sangat memungkinkan untuk bercocok tanam. Udara yang sejuk, air bersih yang melimpah, tanah yang subur, membuat hasil tanam di sini dapat tumbuh dengan mudah. Usaha ini berhasil. Di depan rumah warga dapat dijumpai aneka sayuran yang dapat dimanfaatkan setiap hari. Peningkatan daripada hasil warga, ya terima kasih kepada ini termasuk adik ya, terima anak nih kepala desa yang sekarang ya bisa begini. Kami seluruh tua-tua sangat mengucapkan terima kasih betul kan. Jadi kami mendukung sangat karena ada kemajuan desa yang tadinya bedih sudah diceritakan oleh bapak kita ini kan, akhirnya saya jalani juga dan kepala desa ini yang meneruskan sangat mengucapkan terima kasih. Ya kan adanya kemajuan biarpun di atas gunung, di atas bukit kita ini bisa maju. Bagaimana seperti desa-desa karya yang lain-lainnya.
Upaya menjaga hutan desa juga dilakukan dengan penerapan peraturan desa yang ditetapkan dan disetujui bersama. Hasilnya sangat baik, mampu menjaga hutan tetap rimbun dan hijau. Kemarin kesadaran itu sebelum kami buat aturan dan kesepakatan bersama, ya masih ada yang melanggar. Ketika kami buat aturan bersama, mereka tetap menjaga dan takut untuk melanggar kesepakatan bersama ini. Dulu pernah terjadi di sini ada warga kita yang melanggar aturan di sini, melanggar kesepakatan. Pernah kita berikan sanksi ketika dia tebang satu, dia wajib menanam 100 pohon. Dalam peraturan desa ini memuat sanksi tegas bagi warga yang melanggar, bahkan ada warga dikenai hukuman lantaran tertangkap tangan sedang membabat pepohonan. Kalau mau kayu bagus-bagus di atas katanya kan gitu kan. Jadi tertariklah kita, pikir kita kan dapat duit gede waktu itu kan. Ya waktu itu 1-2 hari itu kami naik ke gunung itu, memang lihat dulu kan. Lihat kayu-kayunya itu banyak bagus kata cerita teman tuh kan, dapat duit gede positif kita. Besoknya lagi bawa sinso kami, sinso 2 kan. Itu langsung buyur nebang kan. 2 hari 3 hari aman terus nebang terus, belah terus kan. Berapa hari 5 hari itu mulai ketahuan. Waktu itu ada orang lewat, dilihatnya teman dibiarin dulu kan, dibiarin dulu kayu itu keluar dulu. Udah berapa kubik itu, udah berapa kubik baru ada masyarakat yang naik. Cuman ngelihat aja, mungkin lihat bukti dulu kan. Udah 2 hari 3 hari, pada hari Rabu itu, hari Rabu kalau nggak salah itu jam 8 sampai jam 9 tuh mulai masyarakat tuh rame ngelihat ini tuh, supaya terbukti memang ada penebangan yang kami lakukan itu. Udah itu ada polisi juga tapi dari kehutanan waktu itu, dari kehutanan 2 orang kalau nggak salah itu ya. Nah, udah mulai ricuh masyarakat kan, siapa yang melakukan itu kan. Ya waktu itu nggak ada lain di desa ini yang ngerjain kayak gitu tuh, kita itulah kan, orang tiga waktu itu kan, mulai gembar-gembor kan, yang mulai kan pusing kan, nanya waktu itu lu apa, Pak Peri waktu itu belum menjadi lurah kan, ya Pak Peri itu ya udah nggak usah kemana-mana, kalau memang itu apa dilakukan oleh kamu orang, ya, tunggu aja di sini, tunggu masyarakat desa apa keputusannya kan. Ya dapat ke Pak Peri waktu itu kan, ada pemberitahuan supaya ke balai desa waktu itu, ke balai desa supaya tuntas, nggak usah kemana-mana. Di sidang waktu itu kan. Jadi sidang itu ya dapat keputusan kan, dimanfaatkan untuk desa. Jadi 1 batangnya itu kamu nanam 100, berarti kalau 5 batang 500. Sudah itu dendanya itu kalau nggak salah 1,5 juta itu untuk desa juga katanya, untuk perbaikan jalan apa, untuk biaya penanaman itu kan. Jadi kayu berapa hari itu kayu itu keluarin, dikumpulin, dibawa ke desa, dimanfaatkan desa. Denda kami itu berapa orang kami patungan, jadi duitnya itu untuk desa juga. Pada hari itu perjanjian itu tertuang apabila mengulangi perbuatan tersebut angkat kaki dari desa, yang itu kami pegang sampai saat ini. Jadi sampai sekarang nggak ngulangin lagi masalah itu. Sebagai kepala desa, Ferry Ferdiansah mengajak warga membuat bendungan kecil, memasang turbin dan menjadikannya pembangkit tenaga listrik sederhana. Kini, sudah banyak warga merasakan manfaatnya. Alhamdulillah Pak, di sini setelah terjaganya lingkungan di sini, terjaganya hutan di sini, sumber airnya jadi melimpah. Pertama, air melimpah di sini dapat kita manfaatkan. Pertama, membuat kolam di rumah-rumah penduduk karena airnya terus melimpah. Sayang, mubazir ketika air itu hanya terbuang. Dan juga di sini di sungai-sungai sudah kita manfaatkan untuk pembuatan turbin listrik ramah lingkungan yang tidak berbahan bakar, yang tidak menggunakan fosil, hanya menggunakan air. Nah, itu memprioritaskan kita untuk menjaga lingkungan agar sumber air tetap besar hingga dapat mengaliri dan membuat sumber listrik yang ada di desa kita. Kekuatannya adalah turbin. Air kita buat untuk mengalir, mendorong tekan turbin sehingga terjadilah api. Alhamdulillah sekarang sudah mengaliri di 4 dusun
Pertama dusun 3, dusun 2, dusun 4, mereka menggunakan tenaga air semua Pak di sana. Selain untuk penerangan dan menyalakan alat elektronik sebagai sumber informasi dan edukasi, penerangan dari pembangkit listrik sederhana ini digunakan anak-anak sebagai sarana pendukung aktivitas belajar. Aliran listrik dari turbin ini Pak ya, bisa untuk menerangi di rumah, bisa untuk menggunakan elektronik di rumah ini, sudah itu bermanfaat juga untuk anak-anak belajar. Karena belum terjangkau dari PLN. Ya harapan depan ini kalau bisa artinya menikmati PLN dari perusahaan negara ini. Terlepas dari kurangnya pengamatan pemerintah daerah setempat, sang pengabdi lingkungan, Ferry Ferdiansah dan warga desa Gunung Gijul telah berani mengambil peran dan tanggung jawab dalam menjaga serta merawat warisan untuk anak cucu serta generasi mendatang. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Sebaik puisi W.S. Rendra tersebut cukup bisa menggambarkan perjuangan Ferry berserta warga desa Gunung Gijul.